Sebuah video kocak berjudul Pen Pineapple Apple Pen atau PPAP hingga kini masih ramai dibicarakan publik khususnya pengguna jejaring sosial. Adalah Piko Taro, penyanyi dan penulis lagu dari Furusaka University Chiba, Jepang yang pertama kali memperkenalkan lagu dan gerakan sederhana itu namun langsung viral di dunia maya. Di tanah air, masyarakat dan para selebritis ramai menirukannya. Tapi yang paling unik adalah video yang diunggah langsung oleh Satlantas Kepolisian Aceh Besar via Instagram pada Kamis 13 Oktober 2016 lalu. Penuh kreativitas, dua polisi bertubuh besar bergoyang kocak menirukan gerakan Piko Taro, namun dengan slogan yang berbeda, yakni PPAP, patuhi peraturan anti pelanggaran. Maka tak pelak, video aksi positif polisi Aceh Besar ini menjadi viral di media sosial. Maka di balik suksesnya PPAP ala polisi Aceh, seperti apa proses terciptanya karya yang menarik ini? Selamat siang, Pak. Ada sini, Pak. STNK-nya. Spionnya mana, Pak? Helmnya, Pak. Kagak enak, Pak. PPIP. Gak punya SIM, lupa STNK. Aneh tilak. Pakai spion, pakai helmnya. Biar kece. Buat SIM, pakai helm. Besok bakal aneh saya. Pelopor keselamatan. Woi, ngapain? Memang itu nggak keluar begitu saja, karena kan kita sama-sama tahu kemarin statement dari Bapak Jokowi melalui juga ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, untuk pemberantasan pungli. Memang saya sengaja buat supaya suatu hal polisi lalu lintas ini bisa tampil di masyarakat luas. Jadi ketika nanti anggota saya ini sudah disorot media seperti ini, sudah tampil, ini merupakan cambuk, dan jadi ke depan anggota saya akan berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi bisa menjadi mereka ada pagarnya. Karena saat ini kan masyarakat sudah jenuh dengan hal-hal yang mainstream. Jadi kita coba hal-hal yang kiranya lebih kena, lebih gampang diterima masyarakat tentang himbauan lalu lintas itu sendiri. Yang pastinya memang proyek kita pertama dinas, tidak ada motivasi lain. Ya, dengan hal seperti inilah akhirnya kita alhamdulillah diapresiasi dengan masyarakat luas. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan citra Polantas itu sendiri yang saat ini memang sedang gembar-gembornya, sedang bersih-bersih. Saya tunjuk anggota saya yang dua ini karena memang beberapa anggota saya yang lain punya talent yang berbeda. Kebetulan untuk dua ini talentnya melawak. Nah, jadi kita manfaatkan itu. Nah, tapi juga nanti ke depan kan karena kita sudah disorot nih sama media. Nah, jadi harus lebih kurus biar badannya perfect gitu kan. Nah, jadi lebih ganteng gitu ya. Apa ya? Apa ya? Kayak lawak jatuhnya kayak lawak gitu. Tapi di sisi lain mereka mengingatkan berkendara itu memang seharusnya seperti ini gitu loh. Dan kerennya ini memang lagi ngehits gitu, PPAP ini lagi ngehits, dia bisa merubah liriknya dengan yang memang seharusnya kepolisian. Pangkat itu tidak harus dibawa dengan serius terus, tapi dengan kayak gitu polisi pun bisa dengan bisa jadi humor gitu untuk kita semua. Jadi tontonan yang menyenangkan dan nasihatnya menyenangkan. Bukan sekedar mengunggah video jenaka dengan goyang dance-nya, Polres Aceh sengaja membuat video tersebut sebagai ajakan kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas. Polisi yang dikenal tegas dalam menjalankan profesinya ternyata juga bisa menjadi sahabat masyarakat dengan cara menghibur. Di Sulawesi Selatan, 13 orang polisi dan poluan juga bergoyang lincah mengikuti irama PPAP dengan gayanya yang seru dan kocak. Video kali ini pun kembali viral di media sosial. Seperti apa komentar para selebritis melihat aksi para anggota polisi bergoyang ala Piko Taro? I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. PPAP.
pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Bagus juga lah, intermezzo lah. Sedangkan sekarang kita lagi pusing dengan berita ini, pemilihan ini, terus sedang lagi ngobrol inilah, gosip inilah, sibuk dengan kasus inilah. Dengan adanya berita kayak gitu, intermezzo lah buat kita. Kayak ini akhirnya ada berita lucu juga buat kita, akhirnya ada buat phrasing juga buat kita dibandingin harus berita yang kayak gini lagi, berita kayak gini. Bagus lah, dan nggak ada yang larang kok seorang polisi untuk bisa berkayak. Dulu aja ada Norman Kawaru yang caya-caya kayak gitu. Ya kalau dia setelah melakukan tugasnya dengan baik bikin itu sih nggak jadi masalah. Sebenarnya sih kalau bukan sifat yang menjelekkan nama tempat kerjanya ya, buat aku sih nggak jadi masalah. Kecuali udah hal-hal yang sifatnya sara atau menjelekkan gitu loh, menurunkan value dari nilai Polri gitu misalnya. Ini enggak sih kalau. Meninggalkan video viral aksi positif polisi Aceh Besar, maka beralih ke berita tentang Semi Simorangkir. Berawal dari tuntutan Semi Simorangkir yang melaporkan label yang menaunginya dengan tuduhan penipuan, kini balik Semi yang disebut melanggar perjanjian kerja. Akibatnya ia dinyatakan kalah dalam persidangan dan diharuskan membayar kerugian sejumlah kurang lebih 8 miliar rupiah. Kasusnya kemudian terus berkembang. Perjuangan menuntut hak dan keadilan terus dilakukan Semi yang mengaku tak pernah mendapat sepeser pun royalti yang dijanjikan sesuai kontrak di tahun 2010. Tuntutan dengan jumlah yang tak kecil itu juga dianggap tak masuk akal hingga Semi meminta perlakuan hukum yang adil atas hasil kerjanya selama ini. Ya semua pakai jalur hukum lah. Jadi ya om saya bilang, ya kayak tadi om saya bilang nggak masuk akal. Padahal sesuai kontrak saya udah ngerjain 2 album beserta album-album kompilasi yang tanpa adendum itu. Tapi ya nggak tahu ya, hakim tetap memenangkan pihak sana ya, kami juga nggak ngerti lah. 1 perak pun saya tidak dapat sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun dari kontrak selesai sampai detik ini kita mengajukan banding ini ya nggak dapat sepeser pun. Waktu itu menurut kami 3 tahun 2 album itu sudah kami selesaikan. Tapi kenapa dia menyebarkan email itu ke anggota-anggota Asiri, ke label-label lain bahwa saya masih bermasalah. Itu menurut saya tindakan yang keji ya. Maksudnya kalau memang sayang sama artisnya, kalau saya pengen tetap di Pro M ya berlakulah adil gitu. Kalau artisnya udah mau keluar dari labelnya berarti kan ada yang nggak beres gitu loh. Kalau label lain bisa memberikan kesejahteraan buat dia ya kenapa harus ditahan-tahan gitu. Tapi ini enggak, saya malah disebarkan melalui via email ke anggota-anggota Asiri. Makanya tadi saya bilang semoga anggota Asiri pimpinannya juga mengecek, mau tahulah tentang kasus kami ini. Tanya om saya, jangan dengar sepihak dari Jeffrey aja. Mungkin Jeffrey ceritanya kayak gimana ke Asiri, belum dengar versinya kami kan. Ya silakan kalau mau ngundang kita untuk ngobrol bersama Asiri silahkan gitu, biar tahu kebenarannya, biar tahu Pro M itu apa, biar tahu Jeffrey itu siapa. Makanan yang sehat kayak gini pemirsa, juga olahraga yang teratur itu bisa menjaga penampilan tetap oke loh. Tubuh bisa kelihatan lebih menarik, langsing, sekaligus sehat juga.